Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama rekan kelompok saya, yaitu Fatihatul Ilahiyah, dan saya sendiri Nur Fadilah. Dengan judul materi yang saya bawakan yaitu mengenai gangguan terkait SAD, kecanduan, dan kontrol impuls. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu gangguan terkait SAD dan kecanduan. Apa sih itu gangguan terkait SAD dan kecanduan? Perspektif tentang gangguan terkait SAD dan kecanduan. Pertama, gangguan terkait SAD dan kecanduan. Gangguan terkait SAD dan kecanduan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan dan zat lain yang digunakan orang untuk mengubah cara mereka berpikir, merasa, dan berperilaku. Berbagai masalah yang terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan antara lain seperti alkohol, kokain, heroin, dan zat lain yang digunakan orang untuk mengubah cara mereka berpikir, merasa, dan berperilaku. Ada dua gangguan yang paling umum terjadi, yaitu gangguan kontrol impuls dan gangguan penggunaan alkohol. Gangguan kontrol impuls merupakan gangguan di mana seseorang bertindak berdasarkan impuls yang tak tertahankan, namun berpotensi berbahaya. Kemudian yang kedua, gangguan penggunaan alkohol meliputi masalah kognitif, biologis, perilaku, dan sosial yang terkait dengan alkohol penggunaan dan penyalahgunaan. Gangguan alkohol ini termasuk ke dalam kategori depresan. Lebih lengkapnya saya akan menjelaskan di slide bagian depresan. Kemudian yang kedua, tingkat keterlibatan penggunaan zat. Penggunaan zat adalah konsumsi zat psikoaktif dalam jumlah sedang yang tidak secara signifikan mengganggu fungsi sosial, pendidikan, ataupun pekerjaan. Minum secangkir kopi di pagi hari atau merokok dan minum dengan teman untuk bersantai adalah contoh pengguna narkoba, seperti juga sesekali menelan obat-obatan terlarang seperti ganja, kokain, amfetamin, atau barbiturat. Kemudian B. Mabuk. Mabuk merupakan reaksi fisiologis kita terhadap zat yang tertelan atau keracunan zat. Seseorang menjadi mabuk ketika banyak jumlah variabel yang berinteraksi, termasuk jenis obat yang diminum dan reaksi biologis individu orang tersebut saat setelah menelannya. Keracunan dialami sebagai gangguan penilaian, perubahan suasana hati, dan penurunan kemampuan motorik, misalnya masalah berjalan atau berbicara. C. Gangguan penggunaan zat. Gangguan penggunaan zat dalam hal seberapa signifikan penggunaan mengganggu kehidupan pengguna. Kita dianggap memiliki gangguan ketika zat itu mengganggu pendidikan, pekerjaan, atau hubungan dengan orang lain, dan menempatkan diri kita dalam situasi berbahaya secara fisik, misalnya saat mengemudi. Gangguan penggunaan zat biasanya digambarkan sebagai kecanduan. Salah satu gejala gangguan penggunaan zat adalah zat psikoaktif. Kemudian ketiga, masalah diagnostik. Ketentuan gangguan terkait zat mencakup 11 gejala yang berkisar dari yang relatif ringan, misalnya penggunaan zat mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi kewajiban peran utama, hingga yang lebih parahnya misalnya aktivitas pekerjaan atau rekreasi diberikan atau dikurangi karena penggunaan zat. Penggunaan zat dapat terjadi bersamaan dengan gangguan lain karena beberapa alasan. Keracunan dan penarikan obat dapat menyebabkan gejala kecemasan, depresi, dan psikosis. Gangguan seperti skizofrenia dan gangguan kepribadian antisosial sangat mungkin termasuk masalah sekunder penggunaan zat. Pada dasarnya, jika gejala yang terlihat pada skizofrenia atau kecemasan ekstrim muncul selama keracunan atau dalam 6 minggu setelah penghentian obat, gejala tersebut tidak dianggap sebagai tanda gangguan kejiwaan yang terpisah. Bagian kedua, depresan. Kita biasa lebih mengenal depresan dengan sebutan obat penenang. Depresan merupakan zat-zat yang menghasilkan perilaku sedasi dan dapat menginduksi relaksasi. Mereka termasuk alkohol atau etil alkohol, hipnotis dalam keluarga barbiturat misalnya Seconal, dan benzodiazepin misalnya Valium dan Xanax. Depresan terutama mengurangi aktivitas sistem saraf pusat. Efek utama dari depresan ini adalah mengurangi tingkat gairah fisiologis kita dan membantu kita rileks. Pertama-tama kita melihat zat-zat yang paling umum digunakan, yaitu alkohol. Gangguan terkait alkohol. Yang pertama, deskripsi klinis. Stimulasi yang nyata adalah efek awal alkohol.
Meskipun merupakan depresan, kita umumnya mengalami perasaan sejahtera, hambatan kita berkurang, dan kita menjadi lebih terbuka. Ini karena pusat penghambatan di otak pada awalnya tertekan atau melambat. Namun, dengan terus minum alkohol, alkohol akan menekan lebih banyak area di otak kita, yang menghambat kemampuan untuk berfungsi dengan baik. Koordinasi motorik terganggu, atau mengejutkan atau bicara tidak jelas. Waktu reaksi melambat, kita menjadi bingung, kemampuan kita untuk membuat penilaian berkurang, dan bahkan penglihatan dan pendengaran dapat terpengaruhi secara negatif, yang semuanya membantu menjelaskan mengapa mengemudi sambil mabuk jelas berbahaya. Yang kedua, efek. Alkohol mempengaruhi banyak bagian tubuh. Alkohol mempengaruhi sejumlah sistem neuroreseptor yang membuatnya sulit untuk dipelajari. Misalnya asam gamma aminobutirat atau GABA atau GABA, sistem yang tampaknya sangat sensitif terhadap alkohol. GABA adalah neurotransmitter penghambat. Peran utamanya adalah untuk mengganggu penembakan neuron yang dilampirkannya. Karena sistem GABA tampaknya mempengaruhi emosi kecemasan. Sifat anti kecemasan alkohol dapat dihasilkan dari interaksinya dengan sistem GABA. Juga ketika GABA menempel pada reseptornya, ion klorida memasuki sel dan membuatnya kurang sensitif terhadap efek neurotransmitter lainnya. Efek jangka panjang meminum alkohol ialah biasanya termasuk tremor pada tangan dan dalam beberapa jam mual atau muntah, kecemasan, halusinasi sementara, agitasi, insomnia, dan yang paling ekstrim, delirium penarikan atau delirium tremens, suatu kondisi yang dapat menghasilkan halusinasi menakutkan dan tremor pada tubuh. C. Kemajuan. Penelitian tentang mekanisme yang bertanggung jawab atas perbedaan penggunaan alkohol dini menunjukkan bahwa orang-orang yang cenderung tidak mengembangkan pidato yang tidak jelas, mengejutkan, dan efek sedatif lainnya dari penggunaan alkohol lebih cenderung menyalahgunakannya di masa depan. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat tren untuk mencampur minuman energi berkafein dengan alkohol. Kombinasi minuman ini dapat mengurangi efek sedatif alkohol yang dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan di kemudian hari. Sejumlah penelitian menemukan bahwa banyak orang yang melakukan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan dalam keadaan mabuk pada saat melakukan kejahatan. Kedua, gangguan terkait sedatif, hipnotik, atau ansiolitik. Kelompok umum depresan juga termasuk obat penenang atau menenangkan, hipnotik atau menginduksi tidur, dan ansiolitik atau mengurangi kecemasan. Obat-obatan ini pada awalnya disebut-sebut sebagai obat ajaib untuk kecemasan hidup dalam masyarakat teknologi yang sangat tertekan. Obat-obatan ini termasuk barbiturat dan benzodiazepin. Barbiturat termasuk Amital, Seconal, dan Nembutal adalah keluarga obat penenang yang diresepkan untuk membantu orang tidur. Barbiturat secara luas diresepkan oleh dokter selama tahun 1930-an dan 1940-an sebelum sifat adiktif mereka sepenuhnya dipahami. Pada tahun 1950-an, mereka termasuk di antara obat-obatan yang paling banyak disalahgunakan oleh orang dewasa di Amerika Serikat. Benzodiazepin yang ini termasuk Valium, Xanax, dan Antivan telah digunakan sejak tahun 1960-an terutama untuk mengurangi kecemasan. Kemudian bagian 3, stimulan. Pertama, gangguan terkait stimulan. Adapun yang termasuk dari stimulan yaitu termasuk dalam kelompok ini adalah amfetamin, kokain, nikotin, dan kafein. Yang pertama, amfetamin. Stimulan amfetamin merupakan obat yang digunakan untuk mengobati hipersomnia dengan membuat orang tersebut tetap terjaga di siang hari dan untuk mengobati narkolepsi termasuk episode onset mendadak dan menekan tidur gerakan mata cepat. Gangguan penggunaan amfetamin menyangkut masalah psikologis, biologis, perilaku, dan sosial yang terkait dengan amfetamin penggunaan dan penyalahgunaan. Zat-zat ini menyebabkan kita menjadi lebih aktif dan waspada serta dapat meningkatkan mood. Pada dosis rendah, amfetamin dapat menimbulkan perasaan gembira dan semangat, serta dapat mengurangi kelelahan. Amfetamin juga mengurangi nafsu makan. Beberapa orang meminumnya untuk menurunkan berat badan. Untuk pengemudi truk jarak jauh, pilot, dan beberapa mahasiswa yang mencoba bergaul semalaman, menggunakan amfetamin untuk mendapatkan peningkatan energi ekstra dan tetap terjaga. Beberapa obat ini yaitu Ritanil atau Adderall,
bahkan diberikan kepada anak-anak dengan defisit atau perhatian atau hiperaktivitas. Amfetamin sering disalahgunakan karena efek psikostimulannya. B. Kokain. Kokain berasal dari daun tanaman koka, semak berbunga asli dari Amerika Selatan. Dalam jumlah kecil, kokain meningkatkan kewaspadaan, menghasilkan euforia, meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi, dan menyebabkan insomnia dan kehilangan nafsu makan. Kemudian gangguan terkait tembakau. Gangguan terkait tembakau menyangkut masalah kognitif, biologis, perilaku, dan sosial yang terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan nikotin. Nikotin merupakan zat beracun dan adiktif yang terdapat pada daun tembakau. Nikotin dalam tembakau adalah zat psikoaktif yang menghasilkan pola ketergantungan, toleransi, dan penarikan gangguan terkait tembakau yang sebanding dengan obat lainnya. Gejala penarikan yang terjadi akibat tembakau yang meliputi suasana hati yang tertekan, insomnia, lekas marah, kecemasan, kesulitan berkonsentrasi, kegelisahan, dan nafsu makan meningkat. Nikotin dalam dosis kecil merangsang sistem syaraf pusat, dapat menghilangkan stres dan meningkatkan mood, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker. Merokok telah dikaitkan dengan tanda-tanda pengaruh negatif seperti depresi, kecemasan, dan kemarahan. Misalnya banyak orang yang berhenti merokok tetapi kemudian kembali melanjutkannya dan kembali melaporkan bahwa perasaan depresi atau kecemasan bertanggung jawab atas kekambuhan itu. Gangguan terkait kafein. Kafein adalah zat psikoaktif yang paling umum. Disebut stimulan lembut karena dianggap paling tidak berbahaya dari semua obat adiktif lainnya. Kafein masih dapat menyebabkan masalah yang serupa dengan obat lain, misalnya mengganggu kewajiban sosial dan pekerjaan. Obat ini ditemukan dalam teh, kopi, banyak minuman soda, dan produk kakao. Kafein dalam dosis kecil dapat meningkatkan mood dan mengurangi kelelahan. Dalam dosis yang lebih besar, itu bisa membuat Anda merasa gelisah dan menyebabkan insomnia. Penggunaan kafein secara teratur dapat mengakibatkan toleransi dan ketergantungan pada obat. Anda yang pernah mengalami sakit kepala, mengantuk, dan suasana hati yang umumnya tidak menyenangkan saat menolak kopi pagi adalah mengalami gejala penarikan yang khas dari obat ini. Gangguan terkait opioid. Opioid mengacu pada keluarga zat yang mencakup opiat alami, variasi sintesis atau heroin, metadon, hidrokon, dan oksikodon, dan zat sebanding yang terjadi secara alami di otak. Opiat atau opioid adalah bahan kimia psikoaktif yang bekerja dengan mengikat reseptor opioid yang ditemukan terutama di sistem syaraf pusat, sistem perifer, dan saluran cerna yang mengakibatkan depresi susunan syaraf pusat atau SSP, analgesik, dan euforia. Opiat menginduksi euforia, kantuk, dan memperlambat pernapasan. Dosis tinggi dapat menyebabkan kematian jika pernapasan benar-benar tertekan. Opiat juga merupakan analgesik atau zat yang membantu menghilangkan rasa sakit. Orang terkadang diberi morfin sebelum dan sesudah operasi untuk menenangkan mereka dan membantu menahan rasa sakit. Efek utama dari zat ini adalah untuk menghasilkan analgesia sementara atau mengurangi rasa sakit dan euforia. Gangguan terkait ganja. Ganja adalah zat ilegal yang paling sering digunakan. Ganja adalah nama yang diberikan untuk bagian kering dari tanaman ganja atau rami. Ganja merupakan tumbuhan liar di seluruh daerah tropis dan beriklim sedang di dunia, yang merupakan salah satu julukannya yaitu gulma. Reaksi terhadap ganja biasanya termasuk perubahan suasana hati. Sebagian besar pengguna ganja menghirup obat dengan mengisap daun kering dalam rokok ganja. Yang lain menggunakan preparat seperti hasis yang merupakan bentuk kering dari resin di daun tanaman betina. Ganja mengandung lebih dari 80 jenis bahan kimia yang disebut cannabinoid, yang dipercaya dapat mengubah suasana hati dan perilaku. Yang paling umum dari bahan kimia ini yaitu termasuk tetrahydrocannabinols atau dikenal sebagai THC. Kemudian gangguan terkait halusinogen. Zat halusinogen merupakan setiap zat psikoaktif seperti LSD yang dapat menghasilkan delusi, halusinasi, paranoia, dan persepsi sensorik yang berubah. Ganja dan LSD termasuk dalam kategori ini. LSD atau asam lisergat dietilamida
kadang-kadang disebut juga sebagai asam atau obat halusinogen yang paling umum. Kriteria diagnostik untuk keracunan halusinogen mirip dengan ganja, yaitu perubahan persepsi seperti intensifikasi subjektif persepsi, depersonalisasi, dan halusinasi. Halusinogen tampaknya mempengaruhi otak dengan cara yang beragam dan tidak spesifik. Diperkirakan bahwa dampak luas pada reseptor otak ini dapat menyebabkan perluasan kesadaran yang dialami oleh sebagian orang. Baik, selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba lainnya. Sejumlah zat lain digunakan oleh individu untuk mengubah pengalaman sensorik. Obat-obatan ini tidak cocok dengan kelas zat yang baru saja dijelaskan, tetapi menjadi perhatian karena dapat merusak secara fisik bagi mereka yang menelannya. Contohnya seperti inhalansia. Inhalansia dengan cepat diserap ke dalam aliran darah melalui paru-paru ketika dihirup dari wadah atau di atas kain yang diangkat ke mulut dan hidung. Selanjutnya ada steroid anabolik androgenik, lebih sering disebut dengan steroid atau roid, berasal dari bentuk sintesis dari hormon testosteron. Penggunaan steroid berbeda dengan penggunaan obat lain karena zat tersebut tidak menghasilkan tinggi yang diinginkan, tetapi justru digunakan untuk meningkatkan kinerja dan ukuran tubuh. Kelas obat lain seperti anestesi disosiatif menyebabkan kantuk, pereda nyeri, dan perasaan keluar dari tubuh. Selanjutnya ada penyebab gangguan terkait zat. Yang pertama adalah dimensi biologis, di mana di sini pengaruh keluarga dan genetik. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba mengikuti pola. Dalam studi kembar besar, peran lingkungan serta peran genetika diperiksa dalam masalah penggunaan narkoba. Temuan menunjukkan bahwa ada pengaruh genetik umum pada penggunaan semua obat. Yang kedua adalah pengaruh neurobiologis. Secara umum, pengalaman menyenangkan yang dilaporkan oleh orang yang menggunakan zat psikoaktif sebagian menjelaskan mengapa orang terus menggunakannya. Dalam istilah perilaku, orang secara positif diperkuat untuk menggunakan narkoba. Selanjutnya ada dimensi psikologis. Yang pertama adalah penguatan positif, di mana perasaan yang dihasilkan dari penggunaan zat psikoaktif menyenangkan dalam beberapa cara, dan orang akan terus menggunakan obat untuk mendapatkan kembali kesenangan tersebut. Selanjutnya ada penguatan negatif, di mana sebagian besar peneliti telah melihat bagaimana obat membantu mengurangi perasaan tidak menyenangkan melalui penguatan negatif. Selain euforia awal, banyak obat memberikan pelarian dari rasa sakit fisik seperti opiat dan stres seperti alkohol, atau dari panik dan kecemasan seperti benzodiazepin. Yang tiga ada dimensi kognitif, di mana pengamatan tentang pengaruh cara kita berpikir tentang penggunaan narkoba ini telah diberi label sebagai efek harapan dan telah menerima perhatian penelitian yang cukup besar. Harapan berkembang sebelum orang benar-benar menggunakan narkoba, mungkin sebagai akibat dari penggunaan narkoba orang tua dan teman sebaya, iklan, dan tokoh media yang mencontoh penggunaan narkoba. Selanjutnya ada dimensi sosial, yaitu penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang kecanduan narkoba menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memantau anak-anak mereka daripada orang tua yang tidak memiliki masalah narkoba. Yang kelima ada dimensi budaya. Setiap budaya memiliki preferensi sendiri untuk obat psikoaktif yang dapat diterima, serta larangannya sendiri untuk zat yang dianggap tidak dapat diterima. Selanjutnya ada dimensi integratif, yaitu jalan dari penggunaan narkoba ke penyalahgunaan dan ketergantungan lebih rumit, karena stresor utama memperburuk banyak gangguan yang telah kita diskusikan. Mereka juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan ketergantungan pada zat psikoaktif. Selanjutnya ada pengobatan gangguan terkait zat. Yang pertama ada perawatan biologis. Jadi ada berbagai pendekatan berbasis biologis yang dirancang terutama untuk mengubah cara zat dialami. Yang pertama ada substitusi agonis, kedua pengobatan antagonis. Ketika
perawatan aversif. Keempat, pendekatan biologis lainnya. Yang kedua, ada perawatan psikososial, di mana sebagian besar penelitian menunjukkan perlunya dukungan sosial atau intervensi terapeutik, seperti fasilitas rawat inap. Kedua, pecandu alkohol anonim dan variasinya. Ketiga, penggunaan terkendali. Dan yang terakhir adalah pencegahan. Remaja berisiko tinggi untuk kecanduan narkoba karena tingkat eksperimen mereka yang lebih tinggi dengan narkoba. Jika dilakukan dengan benar, pendidikan tentang risiko narkoba dapat menurunkan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada gangguan perjudian. Perjudian sendiri semakin populer di negara ini, dan di banyak tempat itu adalah bentuk hiburan yang legal dan dapat diterima. Mungkin akibatnya gangguan perjudian mempengaruhi peningkatan jumlah orang dan perkiraan seumur hidup sekitar 1,9% orang dewasa Amerika. Penelitian menunjukkan bahwa di antara penjudi patologis, 14% telah kehilangan setidaknya satu pekerjaan. 19% telah menyatakan kebangkrutan, 32% telah ditangkap, dan 21% telah dipenjara. Selanjutnya ada gangguan kontrol impuls. Sejumlah gangguan yang kami uraikan dalam buku ini dimulai dengan dorongan yang tak tertahankan biasanya. Pada akhirnya akan membahayakan orang yang terkena. Gangguan kontrol impuls sendiri seperti gangguan eksplosif intermittent. Orang dengan gangguan ini memiliki episode di mana mereka bertindak atas dorongan agresif yang mengakibatkan serangan serius atau perusakan properti. Kedua ada kleptomani. Gangguan ini tampaknya jarang terjadi, tetapi tidak dipelajari dengan baik, sebagian karena stigma yang terkait dengan mengidentifikasi diri sendiri sebagai tindakan perilaku legal ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan tersebut mungkin lebih sering terjadi pada wanita dan itu biasanya dimulai pada masa remaja. Dan yang terakhir adalah piromania, yaitu gangguan kontrol impuls yang melibatkan dorongan yang tak tertahankan untuk membakar. Sekali lagi, polanya sejajar dengan kleptomania, di mana orang tersebut merasakan ketegangan atau gairah sebelum menyalakan api dan rasa puas atau lega saat api menyala. Pengobatan umumnya kognitif perilaku dan melibatkan membantu orang mengidentifikasi sinyal yang memulai desakan dan mengajarkan strategi keping untuk menahan godaan untuk memulai kebakaran. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.